Kalau seandainya dari acara ini narasumber dilaporkan, saya akan bela di pemeriksaan Polda dan Polri. Ada Bang itu Refli. tepuk tangan. Bang Refli Karena ada. putusan Mahkamah Konstitusi Bang Refli sudah ada. mengatakan, mohon maaf, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak boleh narasumber media arus utama dilaporkan. Dan ini nggak ke polisi. paham orang satu ini. Ya, oke, clear. Dan Saya mau- institusi oke, itu juga bentar. tidak boleh. Kamu sekarang bicara sebagai pribadi atau sebagai wartawan? Nanti saya laporin lagi, nanti kamu ngaku wartawan lagi. Nah ini kan. Jangan lah. Ini tukang lapor, nanya aja ngapain, pulang aja kamu. Silakan, silakan. Enggak apa-apa. Ini data media senang. Ini orang dikeluarkan aja lah. Dari Ini orang Bapak keluarkan juga aja. melaporkan. Ini ngapain? Lapor ini. Sebentar Ini lapor. ngapain lapor ini? Nggak jelas orang Nggak ini. apa-apa, Bang Farhan. Legal standingnya juga apa ini orang Kalau ini? itu, Ini ngapain orang ini? ini soal. Iya, iya. Kalau Anda tidak bisa berdebat sebentar-bentar Ya, ngapain lapor pulang polisi, aja sana? pergi aja Anda. Kenapa kamu emosi? Loh, Loh, enggak. bukan Karena soal kamu nggak emosi. bisa Saya diskusi. bertanya, Anda nggak bisa legal berdebat. standing dia di sini Kita sebagai tahu. wartawan atau sebagai Udah lah, Oke, ini saya dia jelaskan buku. ini. Dia undang di sini. Yang dilakukan Rismon itu bukan spontanitas. Oke. Setelah kami semua bertemu dan ya berembuk lah dan mengingat-ingat lagi, sebenarnya hal ini sudah terlihat sejak berbulan-bulan yang lalu. Tetapi bukan meneliti. Sudah ada tanda-tandanya bahwa dia akan melakukan RJ, restoratif justice ini dari berbulan-bulan yang lalu. Bahkan semenjak buku ini diluncurkan, sudah ada tanda-tanda itu, Bang. Nah, jadi menurut kami, analisa kami, Beberapa bulan sebelum buku ini diterbitkan, termasuk saat buku ini diterbitkan, Oke. penulisan buku ini pun jangan-jangan ada kaitannya dengan ya rencana untuk RJ pada ujungnya. dari mana Anda bisa mengatakan itu? Nah, ini saya jadi agak panjang nih, nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa, oke, silakan. Oke. Termasuk tadi Anda sampaikan juga beberapa saat sebelum Bung Rismon RJ ya, ketemu Anda. Itu Bang Luk Oh, Susilo. ketemu Anda. Ya, Anda maju boleh? boleh, silakan. Sedikit Bang? lu ceritakan Abang, sedikit. Ini Pak Ugro juga datang ke sini. Sebenarnya kami tidak undang, tapi Pak Ugro ingin datang ke sini. Saya bilang, oh silakan Pak, welcome. Terima kasih. Iya. Ingin dengar, silakan. Ini Bang Luk duluan nih, silakan Bang. Tapi saya tambahkan dikit Pak. Tadi masalah buku, ya dia kan tambah. Iya, Dia iya. akan menyesal telah menyebarkan. Catatan karena bagi kami itu adalah buku gibah. Buku Jadi gibah. haram. Haram. Jadi siapapun yang mendapat keuntungan, baik ibu-ibu yang jualan buku di sini, Anda menikmati makan uang haram. Berarti kawan Anda haram dong. Oh tidak lah. Kawan baru Anda itu haram. Iya, bukan. Dia udah minta maaf. Oke. Udah halal, udah minta Nah, maaf. Dan sekarang menarik pertanyaan semua saya gini, bukunya. Bang. Pertanyaan saya Tapi begini. kalian tadi hanya menyatakan menyesal menjualkan. Makanya saya bilang, termasuk yang menjual mendapat keuntungan berbagi hasil itu adalah uang haram. Demikian. Menyesal membantu. Ini kan Ini Farhan ini nggak jelas ini. Ya, saya makanya tambah- ini nggak jelas ini. Pak punya telinga tuh dipakai. Karena dalam keadaan Nggak, hisap punya telinga dan tuh yang dipakai. dibebaskan oleh respon. Saya masuk akal juga gini. Jangan Gini. pakai mulutnya doang. Sebentar begini. Ini saya tengah-tengah sekali lagi ya. Iya. Jangan jawab kanan jangan kiri. Mentang-mentang nanti dibilang baru sowan ke rumah Pak Jokowi dianggap ke sana gitu loh. Jangan, enggak. Saya tetap tengah gitu ya. Oke. Kalau buku itu sudah sudah dikatakan oleh penerbitnya, mohon maaf, oleh pengarangnya bahwa itu adalah buku yang salah. Ya harusnya nggak boleh disebarkan lagi Oke. dong, karena itu buku yang salah. Kalau yang menyebarkan itu berarti Enggak tadi begitu, gibah enggak dosa. begitu. Saya setuju dengan itu. Oke, saya luruskan nih Bang. Oke. Yang dikatakan Rismon buku yang salah, itu kan saya mengutip Abang. Yang dia bilang itu penelitiannya salah di Jokowi White Paper. Karena yang dia bilang translasi segala macam, mungkin Pak Roy nanti yang jelaskan. Ya. Tapi Gibran Saya Endgame, jelaskan detail nanti. ya, tapi Gibran Endgame tidak pernah dia katakan salah isinya. Tidak pernah. Dia hanya ingin buku ini menarik. Menarik, oke. Dia ingin tarik dari peredaran. Jadi ada dua buku. Ada dua buku. Yang Jokowi satu- White Paper itu tulisan bertiga. Itu dikatakan salah oleh Bang Rismon. Ya, katanya kan kemarin di rumah Pak Jokowi katanya Maaf, ini ada translasi, maaf, ada ini. Kamu sekarang bicara sebagai pribadi atau sebagai wartawan? Nanti saya Loh, laporin lagi, nanti ini- kamu ngaku wartawan lagi. Nah, ini kan. Janganlah. Ini tukang lapor, nanya aja ngapain, pulang aja kamu. Silakan. Enggak apa-apa. Ngapain Itu. data media senang. Ini orang Datang dikeluarkan ke sini. aja lah. Ini orang Farhan keluarkan juga aja. melaporkan. Ini ngapain? Lapor ini. Sebentar Ini ngapain lapor ini? Nggak jelas orang ini. Apa Bang Farhan? Legal standingnya juga apa ini orang Kalau ini? itu, Ini ngapain orang ini? Ini soal Biar saya ngatur. Ini soal yang serius ya. Iya, iya. Kalau Anda tidak bisa berdebat sebentar-bentar Ya, ngapain lapor pulang polisi, aja sana? pergi aja Anda. Kenapa kamu emosi? Loh, enggak. bukan Karena soal kamu nggak emosi. bisa Saya diskusi. bertanya, bisa legal berdebat. standing dia di sini Kita sebagai tahu. wartawan atau sebagai Udah lah, Oke, ini saya dia jelaskan undang ini. buku. Dia undang di sini nanti sebagai saya narasumber. makanya saya tanya. Anda gimana? Kalau dia sebagai wartawan saya nggak akan laporkan dia. Anda Tadi saya udah dia bilang. diundang sebagai narasumber di sini. Kalau seandainya dari acara ini narasumber dilaporkan, saya akan
akan bela di pemeriksaan Polda dan Polri. Nah, itu tepuk tangan. Bang Refli Karena ada. putusan Mahkamah Konstitusi Refli sudah ada. mengatakan, mohon maaf, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak boleh narasumber media arus utama dilaporkan. Dan ini nggak ke polisi. paham orang satu ini. Ya, oke, clear. Dan Saya mau- institusi Oke, itu juga tidak boleh melaporkan orang, tau Oke, nggak? Bang Refli udah. Selama sumbernya benar. Oke, Kalau udah, clear, memfitnah clear, bilang clear. Polda menciptakan bukti Bentar, baru, itu saya mau pidana. clearkanin dulu sebentar. Oke, sebentar kasih Ya. ke Abang lu kenapa tadi mau. Ya oke, ini Bang Luk Susilo. Saya disclaimer dulu ke Bang Farhat ya. Semua yang saya katakan itu adalah pengalaman pribadi sebagai salah satu manajemen. Saya mengalami sendiri peristiwa itu dan di sini ada 5 orang minimal atau mungkin puluhan orang saksi, saya nggak tahu berapa yang datang. Mereka akan bersaksi persis dengan saya. Karena yang saya katakan itu adalah kebenaran, bukan narasi seperti Anda. Ini silakan Bang. Oke, silakan. Tes. Singkat aja ya, singkat aja. Iya, Saya mau jadi- nyampaikan, Bang Rismon ketemu Anda sebelum ke rumah Pak Jokowi, begitu ya? Jam 12:30 saya masih bersama Bang Rismon tanggal 11 Maret 2026 yang mana sekitar jam 3 atau jam 4 Bang Rismon udah ke Polda terus kemudian dia bilang dia mau RJ. 11 Maret kemarin. Oke, 11 Maret, 11. Polda yang mengatakan dia RJ. Iya itu. Oke, silakan. Pada hari itu Bang Rismon sebenarnya masih ada Anda ini kegiatan. siapanya Bang Rismon sih sebenarnya? Saya ya anggaplah relawan lah. Relawannya. Mantan Oke. relawan lah. Namanya adalah? Saya Luke Susilo. Oke, silakan. Jadi pada hari itu Bang Rismon itu mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Ya. Pada tanggal 11 Maret itu Bonatua kan memenangkan gugatan ke Dikdasmen. Itu sebelumnya sebenarnya Bang Rismon sedang bersidang. Bang Rismon bersidang, dia meminta informasi, bahkan sebenarnya permintaan informasinya itu bertiga. Rismon, Roy, Tifa, RRT. Tapi akhirnya yang mengajukan Bang Rismon dan itu sempat dibahas sama majelis hakim dan oke nggak apa-apa. Yang penting yang meskipun nggak sama 100% tapi yang minta sama yang sengketa sama ada Bang Rismon sama-sama. Itu masih ini dan kemudian setelah sidang juga saya masih makan bareng di kantinnya waktu itu dan dia mengatakan bahwa karena ada permintaan dari media lain untuk wawancara, kemudian Bang Rismon bilang saya nggak inilah lagi bulan puasa, saya nggak perlu ini nantilah setelah Lebaran. Dan setelah itu dia juga sempat mengatakan bahwa kalau Rismon ini saya siapa sih? Kalau saya meninggal negara masih baik-baik aja. Tapi kalau presiden yang meninggal siapa yang akan menggantikan? Bang Rismon masih ngomong seperti itu. Oke. Maksudnya apa itu? Kaitannya apa dengan kasus ini? Maksudnya Fufu Fafa yang gantikan. Oh. Itu artinya Rismon masih sadar. Itu jam berapa? Masih sehat. Jam 12:30. Oke, terus setelah itu pergi ke Polda. Iya, saya nonton sidang Bonatua, Bang Rismon dan Bang Jagir, Jahmada Girsang masih di sana dan bahkan saya juga dititipkan pesan sama Bang Jahmada, pengacaranya yang juga ikut sowan ke Solo itu, nanti kabarin dong hasilnya Bonatua kayak apa, karena saya merasa, maksud saya nih Bang Jagir, saya merasa sepertinya gugatannya Bang Rismon ini hasilnya akan sama seperti Bang Bonatua. Berarti kalau Bang Bonatua menang, harusnya berarti gugatannya Bang Rismon juga menang. Tapi waktu itu kan belum tahu, tapi intinya dia bilang seperti itu. Oke. Kayaknya sih majelis hakimnya mau lihat dulu nih Bonatua nih bakal menang atau kalah, baru nanti keputusan kita ini kurang lebih sama gugatannya Bang Rismon. Hari itu 11 Maret. Hari yang sama yang Akhirnya menang, kan putusan menang. Dimenangkan oleh Bang Bonatua kan? Tapi kalau yang gugatan Bang Rismon saya yang nggak tahu lagi Oke. seperti apa. Terus bagaimana kemudian dalam waktu hitungan jam, betul ya? Ya hitungan Ke Polda. setengah satu makan siang masih bareng sama. Oke, terus? Bahkan itu juga saya makan siang bareng ditraktir karena baru dapat komisi penjualan buku. Berapa duit? Berapa tuh? Nggak apa-apa, buka-bukaan aja kita. Iya, berapa duit dong? 1,2 juta. Wow. Oh, komisi. Anda dari Ya dia uang itu 1,2 ya saya baru juta dapat komisi itu, ini turun ya udah makan aja kamu pesen apa. Saya Oh. pesen nasi, toge, tempe, tahu, bakwan. Masih ingat banget saya. Ya, ya, oke. Mas ini kesini mau memberi kesaksian apa atau mau jadi tersangka pengganti Rismon maksudnya? Memberi keterangan apa maksudnya nih? Tuh. Enggak aneh, ini orang nggak pernah saya lihat tiba-tiba. Aneh atau tidak biar saya yang menentukan. Oke, Hati-hati silakan. loh Mas, Anda semua ngomong ntar jadi tersangka pengganti Rismon loh nanti. Oke, nggak usah dengar. Oke, silakan. Man, Ngancam ini lagi orang orang ini. dikeluarkan aja lah. Iya ya kita keberatan ini. Setiap Ngapain nih pernyataan ngancam-ngancam jadi kayak gini? tersangka Ini nggak dilaporkan. sehat ini. Ini nggak sehat ini. Ini nggak Kita sehat ini ini. sedang berdemokrasi, berpendapat, Terus berargumentasi. apa yang Anda mau sampaikan di situ? Farhat tuh dari dulu kayak gini nih memang kalanya. Udahlah. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Jadi bahwa beberapa jam sebelum ke Polda Metro Jaya, Bang Rismon itu Anda menilai bahwa masih belum ada tanda-tanda. Belum. Nah, Ya. tadi Anda sempat mengatakan bahwa buku ini dibuat
kok sepertinya ada desain bahwa ingin RJ satu saat. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Itu Michael kan. Oke. Oh ya, oke. Enggak, sebelum Anda. Jadi Anda nggak pernah menyangka bahwa Bang Rismon akan meminta RJ? Bung Luke? Enggak, sama sekali enggak. Oke, dari wakil terakhir Michael pertemuannya aja, seperti itu. jangan Oke, dua orang. sebentar. Oke, baik, terima kasih. Saya sekarang ke Bung Michael. Bung Michael, Siap. dari mana? Berbobot. Karena ini pernyataannya harus Anda jelaskan secara detail. Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa buku dari sebelum pembuatan buku, selama Jokowi White pembuatan Paper. buku, Jokowi Begini. Paper, itu arahnya adalah pasti nanti akan RJ. Nah, Ada kecurigaan ke sana. Dari mana argumentasi Bang. Anda? terkadang kita kalau sedang mengalami, kita nggak bisa menganalisis ini ujungnya apa. Tapi kalau sudah terlihat ujungnya, kita jadi merefleksikan ke belakang. Nah, ini sudah saya bikin pointer-pointernya nih. Jadi waktu 15 Maret 2025, ini Pak Roy bisa bersaksi sendiri nih. Pak Roy sudah mencoba berapa kali Pak tidak bisa menemukan skripsi Joko Widodo di UGM. Tapi Rismon dengan polosnya mengatakan ke saya, Mike, saya cuman sekali iseng doang nanya sama kasir, langsung dikasih. Ini kan skripsi yang Anda pingin, skripsi Joko Widodo. Kenapa Pak Roy tidak dikasih? Coba Pak Roy dulu nih, gimana? Tidak dikasih Oke, satu itu, yang berkali-kali. kedua? Satu. Kedua, pernah nggak abang membaca isinya Jokowi White Paper yang 400 halaman milik Rismon itu? Nah, Pak Roy juga bisa bersaksi ini bahwa bagiannya Rismon itu selesai duluan dibanding yang lain-lain. Kalau Pak Roy menulis itu dalam sekian bulan, itu masih manusiawi. Tapi Bang Rismon hanya dalam hitungan berapa hari menyelesaikan 400 halaman. Berapa hari silakan Bang Rismon yang jawab nanti. Dan di Gibran Endgame 280 halaman itu dia selesaikan dalam setengah bulan. Apa artinya Anda mau katakan di situ? Ya, jangan-jangan ini buku ada dua ya kemungkinan. Satu ditulis pakai chat GPT atau program-program lain. Atau yang kedua, jangan-jangan ditulisnya udah lama. Tinggal rilis doang. Tujuannya apa kalau terus udah lama? Nah, itu juga saya pertanyakan ke Bang Rismon. Kenapa dia memaksakan rilis Gibran Endgame ini secepat-cepatnya sebelum tahun baru? Bahkan ini Pak Roy juga bisa katakan, kenapa dia tidak mau menunggu isi bukunya Pak Roy dan isi bukunya Dr. Tifa sebelum merilis Gibran Endgame? Menurut Anda? Ya karena pengen dicepetin. Tujuannya? Pengen duluan. Pengen duluan ke Pak Jokowi mungkin, pengen duluan ke Mas Gibran mungkin. Nah, oke, itu juga salah satu kecurigaan Ini saya. agak nggak masuk akal sebenarnya. Kalau Kalau pengen seakan duluan bukunya berarti bareng, jadinya bukunya bareng, satu buku bersama Mas Roy dan Dr. Tifa. Kan saya tahu dari percetakannya, Bang. Proses memberikan ke percetakan itu punyanya Bang Rismon selesai lebih dulu, jauh lebih dulu. Bang Eman, Oke. Saya jelaskan. Tapi nggak ada laporan-laporan lagi ya. Kalau ada laporan saya cut. bukan. Saya gini nih, kalau saya ngelihat, kalau macam kita ini kan tim pembela Pak Jokowi itu, kita udah memprediksikan kalau gugatan kalian, laporan semua pasti akan kalah-kalah gitu. Dari awal kita udah tahu. Nah, saya aneh kalau orang selevel Michael ini baru menyadari dia dibohongin sama Rismon atau sadar setelah di akhirnya gitu. Makanya saya bingung gitu. Padahal Anda begitu cerdas banget ngomong tentang apa, tapi dari pengakuan seperti ini gitu. Nah, jadi Berarti Anda percaya juga yang saya katakan? bukan saat yang tepat di mana penulis buku tersebut sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi bahwa dia ada kesalahan penelitian. Jadi tidak ada gunanya lagi kalian mau mengutik-utik seperti itu. Hanya berantem, hanya mempertontonkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kalian yang dulu satu perahu, satu geng saling berantem Oh sendiri. tidak, Bang. Jadi kita sekarang jadi penontonnya. Jangan-jangan memang ujungnya dia ingin begitu. Oh, Sudah disiapkan dari dulu-dulu. Ya. Dan mungkin kalau Ini orang- kalau kalian bertiga yang di atas Ya. sana tidak tahu, Maksudnya Anda menuding bahwa Bang Rismon telah kuda Troya yang dititipkan untuk merusak. Gitu. mungkin. Bapak ya, saya ini orang yang pertama ditanya Pak Jokowi, bagaimana pendapat tentang dia? Saya bilang, Rismon terima aja RJ, karena dia pasti mau RJ. Saya tahu kelemahannya Rismon. Ya Dan mungkin. kita pernah berkomunikasi loh. Anda pernah berkomunikasi dengan sebentar, Dok. Anda pernah berkomunikasi Dengan Michael berkomunikasi. Enggak, Bang Rismon belum. Belum pernah. Oke, tapi Anda selalu Tapi saya menawarkan- meminta Rismon dimaaf karena Rismon ini banyak bohongnya, banyak salahnya, bahkan ijazahnya pun diduga palsu. Oke. Makanya saya coba di rekam jejak Farhad Abbas, pasti hanya Rismon aja. Kalau Bang Roy Suryo ini udah berpengalaman, pernah menjalani hukuman.
Pernah kan Mas? Loh ya pernah, kalau saya sih gentle. Udah, Iya, nggak usah iya. kesana dulu lah. Ngapain? Ya, oke. Farhati orang juga se-Indonesia tahu rekam jejaknya dia kayak apa. Ya, udah tahu semua dia. Boy, udah, Roy itu Suryo mah mereka bikin sosial emosi media. sama saya. Kadang-kadang suka Apa? Tapi kalau dia bikin emosi orang, ngejek orang pakai Lah, video udah jelas baju lah. segala, dia nggak menyadari itu gitu. Tapi Udah begitu jelas lah. Farhat Abbas Nggak ngomong usah dikit sok aja suci, Farhat. langsung emosi. Gak usah sok suci Farhat, seluruh Indonesia tahu kelakuanmu. Ya nggak apa-apa. Ayo Mas ke Solo saya anterin. Fokus ke sana lagi, apa yang nomor Oke, satu? fokus. Iya. Saya sih fokus dari tadi. Maksud saya gini, kalau kan tadi dari awal ini saya luruskan kembali, saya nanya Anda ini kapasitas sebagai wartawan atau sebagai Saya sebagai mantan koordinator penja- Gibran Endgame. atau penjual Pakai buku telinganya dong Farhat. atau penjual Dari tadi buku, udah ngomong. enggak supaya jelas dong. Nah, karena di sini- Jangan Jangan dibilang cuma pakai mulut Anda- kamu tuh Farhat. Begini Bang Farhat, sebagai penjual buku karena dia bukan penjual buku, Bang. Manajemen. manajer, koordinator tentang penjualan buku itu kan, benar nggak? Iya. Peredaran buku lah, jangan penjualan lah, biar lebih nyaman kan? Oke. Berarti sebagai manajer peredaran buku Jokowi's White Paper. Bukan, Gibran Endgame. Nggak kebalik Pakai lagi. telinganya juga. Kebalik lagi, Bang. Aduh, distributor atau Orang agen? satu telinganya nggak pakai Gibran. semua ini. Udah diam dulu Mas Roy. Manajemen. Ya, saya mau perjelas. Udah nggak usah nangis Mas Roy, dibangun kasihan. Siapa yang nangis? Kasihan. Nggak ada yang nangis. Enggak, tinggal Rismon kasihan. Enggak, aku nanya. Oh, berarti ini Gibran Endgame. Gibran Endgame. Oh, berarti Karangan Anda Bang berbicara terkait Gibran Endgame yang Ya. tidak ditarik. Tetapi saya lihat wawancaranya Mas Bang Rismon waktu keluar dari bertemu dengan Mas Wapres Bang Aiman, ya kan? Dia menyebutkan bahwa dia akan menarik seluruh buku itu gitu. Nah, itu bagaimana? Lah, sekarang begini pertanyaan saya. Saya minta penjelasan dari Sekarang- Michael sebagai manajer peredaran buku Gibran Endgame. Oke, sekarang begini, Bang. Kalau dia mau menarik sebuah buku yang sudah dijual, harusnya dia kembalikan uangnya dong. Itu tidak bisa, Bang. Tidak mungkin bisa. Jadi dia telah memberikan janji palsu kepada Pak Wapres. Saya kasihan juga pada Pak Gibran, Wapres kita, dikasih janji palsu begitu kok mau gitu loh. Karena buku itu sudah beredar 10.000 buah. 10.000 eksemplar. Ya. Tidak mungkin bisa ditarik lagi, itu sudah di rumah masing-masing. Tapi kemarin banyak yang memunculkan di Instagram, contohnya Gus Nur. Gus Nur membakar buku dimaksud. Ada yang membuang, ada yang apa, itu terserah mereka. Tapi saya menekankan lagi bahwa isi buku itu tidak ada yang salah. Karena isi buku itu adalah perjalanan Pak Roy Suryo ke Australia. Kalau itu salah, saya tidak mungkin mau jadi manajernya. Ya, tapi nggak, kan Bung Rismon sendiri nggak pernah mengatakan itu salah. Yang salah Tidak adalah pernah. Jokowi White Paper. Kan dia Jokowi menganalisa tentang apalah gradient lah, entah apa Ya. di Jokowi White Paper. Kalau yang di buku Dengan coding, Oke. itu katanya salah. Ya silahkan aja bikin buku baru kalau memang itu salah. Tapi Gibran Endgame isinya adalah perjalanan Pak Roy Suryo ke Australia. Oke. Jadi nggak bisa salah itu. Sebentar, saya ingat waktu itu Bung Rasman ya. Bung Rasman pernah baca buku Gibran Endgame, kalau nggak salah dikasih sama Bung Rismon, betul ya? Betul. Ah, bagaimana Anda menilai ini, Bung Rasman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini akhir minggu terakhir dari Ramadan, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Adinda Aiman, pertama sebelum saya menanggapi yang tadi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketegasan Adinda Aiman ketika menegur dengan keras Saudara Abu Janda, dan ternyata beberapa hari kemudian Komisi Penyiaran telah menegur secara tertulis, dan saya terima kasih Adinda berjiwa besar, dan mudah-mudahan Rakyat Bersuara akan tampil tetap untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Kemudian saya menegaskan bahwa teman-teman semua, sebenarnya pada malam hari ini kita harus melihat secara cermat dan cerdas. Apa yang saya sebut dengan cermat dan cerdas? Sejak saya melihat penampilan Saudara Rismon Hasiholaun Sianipar, saya mulai melihat ini orang siapa sebenarnya. Begitu berani, begitu menggebu-gebu, begitu vulgar, ya. Bahkan menantang Pak Jokowi
menantang Pak Tito Karnavian, mantan Kapolri, menantang Krishnamurti yang waktu itu Dirkrimum, dan bahkan menantang pimpinan atau lab krim di Mabes Polri. Dan pernyataan ini sangat begitu kuat dan tegas dia sampaikan tanpa beban. Nah, lalu kemudian pada waktu 3 minggu yang lalu saya dapatkan buku ini dan saya baca Gibran NG. Sebelum selesai talk show bersama dengan Adinda Aiman di Rakyat Bersuara, saya lihat dari lebih kurang 268 halaman, buku ini tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Ini hanya cerita, sehingga saya gambarkan bahwa ini adalah cerpen. Cerita pendek atau cerita bersambung. Karena dari metodologi penelitian, saya mohon maaf, di sini ada saudara saya, Refli Harun. Kemarin saya ditegur banyak orang, Bang Rasman ngapain panggil-panggil Refli Harun dengan Bang Rasman? Dengan Bang Refli gitu. Saya bilang itu abang saya. Saya tetap menggunakan tata krama. Bang Refli, saya bisa tunjukkan nanti ketika kita ketemu, saya adalah dosen metodologi penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara. Nanti saya tunjukkan suratnya. Sudah 2 tahun saya mengasuh itu. Oke, Bung Rasman, saya harus potong dulu sebentar. Dari mana Anda bisa menilai bahwa buku itu salah total? Singkat saja. Ya, saya melihat di situ pertama, latar belakang kajian tidak jelas, metodologi kajian yang digunakan tidak jelas, hipotesanya tidak jelas, sumbernya, apakah footnote-nya, literasinya, bahkan kesimpulannya tidak ada. Jadi ini hanya bercerita. Dan saya melihat juga, saya juga sudah terima Adinda Aiman, buku Jokowi white paper. Itu lebih kurang 700 halaman. Dari 700 halaman itu, lebih kurang 480 halaman adalah hasil dari penelitian saudara Rismon Hasiholan. Dan Anda menilai semua itu, 2 buku itu adalah fitnah. Saya melihat bahwa kedua buku ini sangat tidak layak menjadi konsumsi publik yang dengan judulnya sangat tidak sinkron. Oke, kita akan kembali, kita akan dalami nanti selepas jeda. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.